Siang Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Biasa. Kok agak itu ya? Ada mic yang lain? Ini bagus nggak? Cek. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya dalam ibadah padang seperti ini. Saya selalu merasa terhormat ketika diundang untuk melayani firman Tuhan, secara khusus bagi acara-acara yang bersifat kekeluargaan. Karena saya sendiri belum berkeluarga. Artinya kalau Anda yang sudah berkeluarga mempercayakan firman Tuhan kepada seorang yang belum berkeluarga, berarti Anda sedang menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada si pengkhotbah. Itulah sebabnya adalah kehormatan yang sangat besar bagi saya. Dan terima kasih kepada pengurus, secara khusus kepada Pak Ketua pada hari ini. Dan kiranya hari ini kita dapat menikmati suasana di tempat ini, amin. Oke, saya melihat tadi dalam sepanjang pujian penyembahan kita sangat menikmati suasananya. Itulah yang penting. Nah, sekarang kita akan mengambil bagian dari pelajaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini kurang lebih 20 menit sampai 25 menit saja. Yang saya sampaikan adalah sebuah berita baik, kabar baik yang sangat penting bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Kristen. Jadi kalau ada yang belum percaya Yesus yang mendengar saya dari tempat ini, kabar ini juga bagi Anda. Dan kenapa saudara kasih Tuhan? Kabar baiknya adalah Yesus sudah bangkit. Katakan Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Saudara kasih Tuhan, kenapa berita ini adalah kabar baik bagi semua orang, bukan hanya bagi orang Kristen? Karena jika Yesus tidak bangkit, maka pertama, Yesus adalah seorang pembohong. Yang kedua, jika Yesus tidak bangkit, maka masa depan manusia dan masa depan dunia tidak jelas. Itulah yang terjadi jika Yesus tidak bangkit. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan mengajak kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita akan merenungkan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan nanti saya akan uraikan secara pelan-pelan ayat ini, secara cepat. Dan saya akan berikan contoh-contoh, ilustrasi-ilustrasi. Dan dengan harapan setelah itu kita memperoleh berkat dari firman Tuhan ini. Kita akan baca ayat ini bukan dari ayat pertama. Saya mau mengajak kita, Kisah Para Rasul pasal 1. Kita mulai baca dari ayat yang ke-3. Peristiwa ini adalah peristiwa ketika Yesus sudah bangkit. Kita baca bersama-sama ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3. 1, 2, 3. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi ceritanya begini, hari Jumat kemarin ada seorang yang mati. Matinya itu disalib, dipukul sampai mati. Lalu hari Minggu ada gosip dia sudah bangkit. Ada gosip yang beredar di lingkungan itu, di desa itu, di kota itu, bahwa dia sudah bangkit. Kemudian, mulai besoknya, selama 40 hari, dia jalan-jalan. Jadi bayangin saudara kasih Tuhan, ada seorang yang mati di Humene, hari Jumat kemarin. Lalu ada gosip, hari Minggu kemarin dia sudah bangkit dari kematian. Lalu hari ini, dia ikut ibadah padang sama kita. Jalan-jalan, itulah yang terjadi pada diri Yesus. Sekarang, Bapak Ibu bayangkan itu. Maka dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Maka sebenarnya kasih Tuhan, 40 hari Yesus setelah dia bangkit sebelum naik ke surga adalah 40 hari yang sangat penting dalam sejarah kekristenan. Agama Kristen runtuh dan berdiri di atas 40 hari ini. Dan sering kita lupakan bahwa selama 40 hari setelah Yesus mati, dia masih berjalan-jalan di atas bumi. Dan dia makan. Dia bukan hantu. Dia berjalan-jalan itu, dia berbicara kepada para murid-muridnya. Tangannya bisa disentuh dan dia makan makanan mereka. Jadi dia bukan hantu, saudara guys Tuhan.
Kenapa kebangkitan Yesus ini sangat penting bagi iman saya dan bagi iman saudara? Pertama, saudara kasih Tuhan, jika Yesus tidak bangkit, maka Anda tidak dapat mempercayai Yesus, karena dia adalah pembohong. Kenapa dia adalah pembohong? Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu Yesus, masih ingat peristiwa waktu dia membalikkan meja yang jualan di bait Allah? Dia jungkir balikan seluruh jualan itu. Pada waktu orang Farisi dan Saduki melihat itu, mereka bertanya kepadanya, atas kuasa apa engkau berani menjungkir balikan? Bayangkan saudara, bayangkan, di Humene ada seorang yang baru kita kenal, tiba-tiba dia jungkir balikan semua. Ya, jualan di pasar Humene. Maka Anda pasti bertanya sama email yang ada di depan, yang tokonya di depan, dia bilang, atas kuasa apa engkau berani menjungkir balikan pasar ini? Itulah yang ditanyakan orang Farisi kepada Yesus. Atas dasar apa engkau berani menjungkir balikan orang yang jualan di bait Allah ini? Yesus menjawab mereka, apa tandanya? Mereka bertanya, apa tandanya bahwa engkau mempunyai kuasa untuk menjungkir balikan itu? Yesus menjawab mereka dan berkata begini, kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. 3 hari Yunus di perut ikan, pada hari ketiga dia keluar dari perut ikan. Demikian dengan anak manusia, 3 hari di perut bumi, dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari antara mati. Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata kepada angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Artinya apa? Yesus sudah mengklaim, saya akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga.